Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Furqan Jatiunggul yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita di pada Fiqhus Sunnah karya Said Sabiq rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah yang boleh menjadi imam? Di pada halaman 425 nih. Anak kecil yang sudah mumayyiz itu dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, boleh menjadi imam. Ukuran mumayyiz itu biasanya, ini kalau idealnya ya, umur 7 tahun. Idealnya sudah mumayyiz, idealnya. Tapi tidak semua anak mumayyiz di usia 7 tahun. Ini anak-anak yang biasanya khusus lah. Jadi tidak semua anak itu di usia 7 tahun sudah mumayyiz. Tapi idealnya di usia 7 tahun itu sudah mumayyiz. Karena di usia itu Nabi mulai memerintahkan orang tua agar anaknya sholat. Dan kalau menurut ilmu pengetahuan itu, saraf-saraf di otak itu mulai sempurna nyambung semuanya itu di usia 7 tahun itu. Jadi idealnya 7 tahun itu sudah bisa membedakan baik dan buruk. Itu idealnya. Cuman saya ulang, gak semua anak
berhasil menjadi mumayyiz di usia 7 tahun. Nah, umumnya usia mumayyiz itu 10 tahun umumnya. Kalau 10 tahun kok anak belum mumayyiz juga, berarti ada keterbelakangan atau keterlambatan berarti. Jadi idealnya usia 7 tahun sudah mumayyiz. Umumnya itu usia berapa? 10 tahun. Dan itu belum balik, tapi sudah mulai ngerti. Nah, yang model anak seperti ini boleh sudah menjadi imam. Itu seperti itu. Begitu juga orang buta, ia boleh menjadi imam. Orang yang berdiri boleh menjadi imam bagi orang yang duduk. Orang yang duduk boleh menjadi imam bagi orang yang berdiri. Orang yang melaksanakan sholat fardu boleh menjadi imam bagi orang yang melaksanakan sholat sunnah. Orang yang melaksanakan sholat sunnah boleh menjadi imam bagi orang yang melaksanakan sholat fardu. Orang yang bersuci dengan wudu boleh menjadi imam bagi orang yang bersuci dengan tayamum. Orang yang bersuci dengan tayamum boleh menjadi imam bagi orang yang bersuci dengan berwudu. Orang yang musafir boleh menjadi imam bagi orang yang muqim. Orang yang muqim boleh menjadi imam bagi orang yang musafir. Dan orang yang rendah kedudukannya boleh menjadi imam bagi orang yang lebih tinggi atau lebih utama kedudukannya. Kalau kata kuncinya satu sebenarnya. Apa yang sah untuk dirinya, maka sah pula untuk makmumnya. Itu rumus itu. Saya ulang ya, apa yang sah untuk dirinya, maka sah pula untuk makmumnya. Tadi malam saya ada pertanyaan tadi malam. Saya tadi malam ada pertanyaan. Jadi ada seorang imam masjid meninggal dunia. Imam masjid meninggal dunia. Kata istrinya, tapi suaminya udah meninggal tuh. Istrinya ngomong ke jamaah bahwa suaminya yang imam masjid ini sudah murtad sejak 1 tahun terakhir ini. Jadi 1 tahun terakhir sudah murtad, tapi masih bertugas sebagai imam. 1 tahun terakhir. Terus ditanyakan, bagaimana? Siapa enggak sholat kami jamaah masjid ini selama 1 tahun terakhir? Allahu Akbar. Kalau kata Imam Nawawi, karena makmum tidak tahu, tetap sah sholat makmum di masjid itu dan tidak wajib mengulang. Itu pendapat Imam Nawawi. Jadi misalnya ada imam murtad, tidak ngomong-ngomong sama makmumnya, atau imam kentut, nggak ngomong-ngomong sama makmumnya, maka begitu selesai salam misalnya baru ngomong, sorry pak, tadi saya ngentut pak, karena sudah selesai, itu tidak wajib mengulang. Di sini juga ada nanti. Jadi batalnya imam yang tadi, tapi dengan catatan sudah selesai ya, sudah selesai sholatnya. Itu imam yang wajib mengulang sholatnya. Kalau batal, makmum tidak wajib mengulang. Itu pendapat Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Tapi yang aneh, murtad masih sholat, masih jadi imam. Ya mungkin bayarannya gede kali. Mungkin. Tapi itu kata istrinya, dan istrinya baru ngomong setelah suaminya meninggal. Itu patut diverifikasi dulu itu. Karena bagaimanapun juga itu berita buruk itu. Kan berita buruk tentang saudara muslim itu kan. Kok ngomongnya baru setelah suaminya meninggal? Harusnya kan dari awal ngomong. Ya ini tabayunnya ke siapa juga susah, orangnya udah mati. Allahu Akbar. Ya begitulah nggih. Pun lanjut. Jadi rumusnya apa yang sah jadi imam, apa yang sah untuk dirinya, sah untuk makmumnya juga. Dengan ketentuan tadi itu, saya kira sudah jelas semua nih.
Kalau orang yang musafir menjadi imam bagi mukim, contohnya bagaimana? Misalnya ada rombongan orang lagi jamak qashar di sini. Ada bapak-bapak sini sholat biasa. Imamnya begitu salam 2 rakaat, makmumnya berdiri menyelesaikan sisanya. Yang nggak boleh itu kalau dibalik. Imamnya mukim, lengkap rakaatnya, makmumnya qashar. Berarti rakaatnya lebih sedikit makmumnya itu. Tidak boleh kalau itu. Makanya jenengan kalau musafir, kalau ikut rombongan jamaah orang setempat, lengkapi rakaatnya. Jangan tidak dilengkapi rakaatnya. Nah, tapi kalau dibalik, mukim ikut ke musafir, tidak ada masalah. Ustaz, kalau kita niat sholat duhur, ternyata dia jamaknya sudah asar niatnya Ustaz, boleh nggak? Kalau kata Imam Syafi'i dalam kitab boleh, tidak apa-apa. Beda niat tidak ada masalah. Jadi imamnya niat sholat asar sudah, kan dijamak sholatnya kan, jamak qashar. Imamnya dan niat sholat asar, mukimnya baru niat sholat duhur. Rupanya imamnya di jamak takdim kan, sudah sholat asar dia sudah. Nah, maka makmumnya niat duhur, imamnya niat asar. Itu kalau dalam kitab Imam Syafi'i rahimahullah, beliau tidak mempersoalkan. Dalam perjalanan ke Madinah, saya mampir di sebuah masjid untuk sholat. Kita jamak qashar dalam perjalanan. Di masjid itu ada 2 orang berantem, debat tentang sah atau tidak sahnya sholat mereka. Kenapa? Karena makmumnya niatnya zuhur, imamnya niatnya asar. Berantem. Orang Arab berantemnya pakai bahasa Arab gitu. Berantem pakai bahasa Arab. Rupanya mereka berantem tadi itu, sah apa tidak sah sholatnya. Yang satu makmumnya kekeh merasa sah, imamnya nuduh enggak sah karena beda niat. As-salatu zuhra wa ana usalli wa salaitul asra. Wah, debat aja udah. Saya buka kitab ya ada di HP itu saya. Ini kalau kata Imam Syafi'i tidak apa-apa ini. Jadi walaupun beda niat tidak apa-apa. Jadi imamnya niat sholat asar, makmumnya niat sholat zuhur, tidak ada masalah. Dalam kitab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kalau tadi Imam Nawawi itu kalau saya tidak salah ingat dalam kitab Raudhatut Thalibin. Dalam kitab Raudhatut Thalibin. Itu Imam Nawawi menfatwakan tidak apa-apa. Jadi tidak wajib mengulang makmum yang imamnya batal kayak tadi itu. Kasusnya kayak tadi itu. Di sini juga ada, di sini nanti ketemu penjelasan bahwa kalau setaunya setelah salam makmum tidak wajib i'adah. Yang wajib i'adah itu, yang wajib mengulang itu adalah imamnya. Kalau sholat fardu menjadi imam sholat sunnah menjadi imam sholat fardu bagaimana? Kalau sholat fardu, kalau sholat sunnah menjadi kalau sholat fardu menjadi imam bagi sholat sunnah itu contoh gini. Ada seorang datang terlambat berjamaah. Terus kemudian ada jamaah mau sedekah. Saya sedekah, mau saya bantu jamaah. Akhirnya dia sholat lagi. Nah, dia kan mengulang sholat itu. Dia mengulang sholat yang kedua itu statusnya sholat sunnah mutlak, walaupun niatnya sholat fardu zuhur atau apalah. Tapi status sholatnya itu adalah sholat sunnah mutlak. Kecuali kalau dia niat qadha. Taruhlah dulu dia pernah ada yang bolong-bolong, dia niat qadha, itu statusnya masih sama-sama fardu. Boleh itu, boleh. Nah, termasuk dibalik. Ada orang yang sudah sholat jadi imam, terus mengimami orang yang datang terlambat jamaah. Kalau itu terjadi di masa Nabi kita Muhammad SAW, ketika ada seorang sahabat yang datang terlambat. Terus Nabi bertanya kepada para sahabat yang lain, siapa yang mau sedekah kepada saudaranya dengan menemani dia berjamaah? Abu Bakar angkat tangan, saya Rasulullah. Maka Abu Bakar jadi imam. Terus kemudian orang tadi jadi makmumnya. Berarti sholat sunnah menjadi imam, yang jadi makmum sholat fardu. Itu boleh, tidak ada masalah. Kalau yang berdiri mengimami orang yang duduk, saya kira banyak contohnya sini ya. Kalau yang duduk mengimami yang berdiri bagaimana? Itu pernah terjadi juga di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelang wafat. Hari itu
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diminta menggantikan Nabi sebagai imam. Tapi Abu Bakar tidak mau. Beliau nggak sanggup. Karena pasti nangis beliau. Maka kemudian dengan sangat terpaksa dalam keadaan sakit itu Nabi menjadi imam. Hadisnya Sahih Muslim. Karena beliau sudah sakit yang cukup sangat saat itu, beliau akhirnya sholatnya sambil duduk. Sahabat berdiri karena sholat fardu kan. Maka Nabi ngasih syarat agar mereka semuanya duduk. Sehingga dikatakan dalam riwayat itu, kalau imam sholat sambil duduk, kalian juga harus sambil duduk. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu diangkat untuk diikuti katanya. Itu hadisnya begitu. Fikih hadisnya bagaimana Ustadz? Begini. Di sini dibahas juga insyaallah nanti, atau sudah saya lupa. Kalau imam dari awal duduk sholatnya, maka makmum harus sambil duduk. Jadi kalau imam sholatnya dari awal sambil duduk, maka makmum harus sambil duduk. Kalau merujuk pada hadis tadi itu. Tapi kalau awalnya imam berdiri, selanjutnya sambil duduk, makmum boleh pilih. Apakah sambil berdiri atau ngikuti imam sambil duduk. Contoh seperti Pak Yono kan awalnya berdiri kan beliau. Selanjutnya sambil duduk. Maka kalau beliau jamaah dengan istri, misalnya jamaah dengan ibu misalnya, ibu boleh dari awal berdiri karena bapak berdiri, nanti selanjutnya ibu boleh ikut duduk atau berdiri, nggak ada masalah. Nah, tapi ada yang menganjurkan sebaiknya berdiri. Kalau imam dari awal berdiri, selanjutnya kan semampunya imam. Makmum tetap sujud rukuknya sempurna, tidak ada, karena imam awalnya berdiri soalnya. Kecuali dari awal imam duduk, itu seperti itu. Kalau imam dari awal duduk, maka makmum dari awal ikut duduk. Itu innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Allah Akbar. Hal ini semua didukung oleh dalil-dalil sebagai berikut. Yang pertama, Amr ibn Salamah radhiyallahu an pernah salat bersama dengan kaumnya menjadi imam. Sedang ia berumur 6 atau 7 tahun. Tapi 6 atau 7 tahun berarti sudah mumayyiz. Dan saya ulang tadi, idealnya anak itu usia 7 tahun sudah mumayyiz itu. Kalau zaman kita dulu kayaknya 7 tahun memang sudah betul-betul mumayyiz kalau kita dulu itu. Iya, kalau zaman kita. Zaman kita itu ada tugas sekolah, kita masih SD nggak pernah ngerepotin orang tua ya. Cari baju pramuka itu di pasar nyari tongkat tuh, nyari sendiri di sawah-sawah dulu. Zaman saya masih kecil tapi. Jenengan lebih tua lagi dari saya. Jadi kalau orang dulu kayaknya 7 tahun betul-betul udah mumayyiz karena keadaan menuntut mereka untuk mandiri. Dulu itu anak masih umur 7 tahun tuh bisa dititipi adiknya dan cetok, ngomong adiknya itu cetok loh anak dulu itu. Kok gitu Ustaz? Saya ngalami. Saya masih ingat itu adik saya, ibu saya kan melahirkan adik saya yang nomor 4. Saya masih SD. Kelas berapa? Masih kecil pokoknya, masih SD pokoknya saya itu. Rumah kosong, nggak ada siapa-siapa kecuali nenek saya. Terus ibu kan melahirkan dibawa ke Lumajang ke kota gitu. Kadang bapak pulang karena mondar-mandir bapak itu. Itu saya yang masak itu. Saya masih SD itu. Masih kelas di bawah kelas 3 mungkin itu. Saya masak nasi ngempluk, bahasa Jawanya ngempluk ngeliwet itu, ngempluk itu. Saya gorengkan nasi ikan asin bapak saya itu. Itu usia 7 tahun. Jadi kalau dulu 7 tahun memang insya Allah udah mumayyiz kalau dulu. Kalau anak sekarang kan udah SMA aja masih minta disuapin. Allah, anak sekarang kan sekolah ngerepotin orang tuanya. Kalau dulu kan anak itu golek dhewe. Ya beda zaman. Lanjut. Berikutnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyerahkan posisi imam kepada Ibnu Ummi Maktum di Madinah sebanyak 2 kali untuk mengimami umat Islam, sedang ia adalah orang buta. Orang buta boleh menjadi imam. Kalau orang tuli
kalau orang tuli dan bisu sekaligus, itu apakah dia boleh? Ya tentu tidak boleh kan dia tidak bisa jadi imam karena dia tuli dan bisu sekaligus. Bahkan ada yang mengatakan orang tuli dan bisu itu bukan mukallaf karena dia tidak tahu kapan waktu sholat masuk, dan tidak semua orang bisa ditanya gitu. Tidak semua orang bisa ditanya. Nah, kecuali dia masih bisa komunikasi. Kan ada beberapa yang bisa komunikasi. Misalnya dia masih bisa melihat, oh ini masuk waktu sholat, nah, dia masih bisa sholat. Tapi ada yang memang betul-betul sudah tidak bisa sama sekali, yaitu bukan seorang mukallaf. Kalau betul-betul sudah tidak bisa sama sekali, tapi kalau masih bisa ya berarti masih mukallaf. Itu seperti itu. Sebab tidak mukallafnya itu karena dia tidak mendengar satu. Nah, karena wajibnya sholat itu kan harus tahu masuknya waktu sholat. Nah, dia nggak tahu karena nggak dengar adzan. Tapi dia masih bisa melihat jam, berarti masih mukallaf, masih bisa, masih tahu. Dan masih mungkin dia untuk berkomunikasi, berarti masih mukallaf. Makanya kita mungkin pernah lihat ada orang sholat itu sambil pakai bahasa isyarat. Nah, itu dia sholat baca Fatihahnya sambil ngasih. Pernah lihat ya? Saya lihat pernah orang sholat itu Allahu Akbar. Jadi pakai bahasa isyarat. Ya sholat ini. Tidak apa-apa, boleh, tidak ada masalah. Ya, yang ngerti mereka, saya nggak ngerti. Ada orang doa semuanya. Boleh, tidak ada masalah. Sebagaimana akad nikah. Kalau yang begitu, ya masih mukallaf. Kenapa? Karena dia walaupun tidak mendengar adzan karena tuli, tapi dia tahu, oh jam masuk waktu sholat. Dia bisa nanya ke orang dan menggunakan bahasa isyarat, berarti masih mukallaf. Kalau begitu. Tapi kalau sudah tidak bisa sama sekali, ya berarti sudah bukan mukallaf. Itu seperti itu. Ya tadi misalnya nun sewu ya sudahlah tuli, nun sewu terus bisu, buta pula misalnya. Itu tidak mukallaf ya. Karena enggak mukallaf ya berarti dia tidak ada kewajiban melaksanakan hukum taklifi yang sifatnya wajib, sunnah, makruh, mubah, haram, itu hukum taklifi. Dia tidak ada kewajiban dengan hukum taklifi itu. Karena dia bukan mukallaf. Tapi kalau selagi masih bisa mengetahui walaupun melalui informasi orang lain atau melalui penglihatannya ya berarti masih mukallaf. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Berikutnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah salat di belakang Abu Bakar dengan duduk pada saat beliau sakit yang menyebabkan beliau wafat. Rasulullah Muhammad SAW pernah salat di belakang Abu Bakar dengan duduk pada saat beliau sakit yang menyebabkan beliau wafat. Ini saya belum pernah baca riwayatnya, tapi berarti ada riwayatnya. Yang ini berarti ada riwayatnya. Maksudnya apa? Abu Bakar tentu tidak lebih utama daripada Rasulullah Muhammad SAW. Walaupun Abu Bakar itu utama, beliau adalah sosok yang sangat utama ya, karena gelarnya As-Siddiq, satu tingkat di bawah Nabi beliau. Cuman dibandingkan Nabi tentu lebih mulia, jauh lebih mulia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Nabi pernah menjadi menjadi makmum bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berarti pernah Nabi jadi makmum, itu pernah berarti. Berikutnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah salat di rumah beliau dalam keadaan duduk. Sedang di belakang beliau orang-orang bermakmum kepadanya dengan berdiri. Maka beliau memberikan isyarat kepada mereka agar duduk. Ketika selesai salat beliau bersabda, "Innama ju'ilal imamu liutamma bih." Bahwasanya imam itu diangkat untuk diikuti, dijadikan untuk diikuti. Fa idza raka'a farka'u, maka apabila imam itu rukuk maka rukuklah. Wa idza rafa'a, dan apabila dia bangkit dari rukuk, farfa'u, maka bangkitlah dari rukuk. Wa idza shalla jalisan, dan apabila imam itu salat sambil duduk,
fasallu julusan, maka salatlah kalian dalam keadaan duduk, wara'ahu di belakang imam. Ketentuan fikih hadisnya tadi sudah saya terangkan ya. Kemudian Mu'adz radhiyallahu an pernah salat Isya bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya sahih Muslim. Lalu ia pulang kepada kaumnya dan salat bersama mereka dengan salat yang sama. Salat yang ia lakukan itu salat yang kedua dianggap sebagai amalan salat sunnah, walaupun niatnya salat Isya. Sedangkan bagi mereka adalah salat fardu Isya. Berarti orang yang salat sunnah boleh menjadi imam bagi orang yang salat fardu, atau sebaliknya. Yang berikutnya, Mihjan ibn Adra berkata, saya pernah datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat beliau berada di masjid. Lalu datanglah waktu salat, kemudian beliau salat dan aku tidak salat. Maka beliau berkata kepadaku, mengapa kamu tidak salat? Saya jawab, wahai Rasulullah SAW, sebelum datang kemari, masjid maksudnya, saya sudah salat di rumah. Beliau bersabda, jika kamu datang ke masjid, maka salatlah bersama mereka, dan jadikanlah atau niatkanlah salat itu sebagai amalan salat sunnah. Jadi ada orang sudah mengambil rukhsah jamak di kemahnya. Kalau bahasa kita ada musafir sudah ngambil rukhsah di hotelnya, terus mau bertamu ke Nabi kita Muhammad SAW. Rupanya Nabi sedang sholat, dia nggak ikut sholat, nungguin di emperan masjid kalau bahasa kita. Selesai sholat Nabi nanya, apakah kalian berdua muslim? Kami muslim ya Rasulullah. Kenapa tidak sholat bersama dengan kami? Kami sudah menjamak sholat kami di kemah kami atau di hotel kalau bahasa kita ya. Terus Nabi bersabda tadi, lain kali kalau kalian datang ke satu kaum, yang kaum itu sedang sholat berjamaah, hendaklah kalian ikut sholat berjamaah dengan mereka, karena takut fitnah tadi. Jadi, tapi Nabi tidak memaksa mengulang, tapi Nabi hanya mengatakan sebaiknya. Dan jadikanlah sholat yang kedua itu sebagai sholat sunnah, sholat tambahan. Sholat sunnah maksudnya sholat tambahan maksudnya. Niatnya tetap sholat Isya, sholat zuhur, tetap niat gitu aja, tapi status sholatnya itu statusnya tambahan, sholat sunnah mutlak statusnya itu. Kecuali kalau dia memang mengqadha sholat ya. Itu seperti itu. Rukhsah yang diambil sudah sah. Saya nggak tahu pernah mboten jenengan mengalami gini. Saya misalnya dalam perjalanan memprediksi, ini sampai di tempat saya khawatir nggak dapat sholat asar misalnya gitu ya. Maka asar saya tarik ke zuhur di dalam perjalanan. Rupanya perjalanan lancar banget, qadarullah lancar banget. Sampai di tempat pas adzan asar, di masjid itu ada jamaah. Ya maksud saya nggak ikut jamaah. Orang jamaah saya tengah-tengah depan masjid kan nggak pantas. Laki-laki ya maksudnya. Kalau perempuan masih pantas karena mungkin orang yang haid. Nah, kalau laki-laki bayangkan ada orang jamaah kita kongko-kongko dengan dalih saya sudah menjamak sholat. Ya kan nggak pantas. Bisa dipahami ya? Nggak pantas. Yang pantas ikut sholat. Karena laki-laki soalnya. Kalau perempuan orang masih maklum, mungkin dikira haid misalnya. Kalau laki-laki kan nggak pantas. Itu namanya apa? Menjaga adab namanya. Walaupun Nabi tidak mewajibkan, karena rukhsah yang diambil sudah sah. Jadi rukhsah yang kita ambil tadi jamak takdim tadi itu sudah sah. Tapi sebaiknya, bukan seharusnya, sebaiknya itu diulang gitu, supaya tidak terjadi apa? Fitnah, supaya orang nggak heboh gitu. Ya itu sampai Nabi bertanya, apakah anda berdua muslim? Kami muslim ya Rasulullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang melakukan salat sendirian. Maka kemudian beliau bersabda, ala rajulun yatasaddaqu ala hadza fa yusalli ma'ahu. Adakah seseorang yang mau bersedekah atas orang ini sehingga dia bisa salat bersama dengannya? Ya, saat itu kalau yang saya baca riwayatnya Abu Bakar yang angkat tangan, saya ya Rasulullah. Nah, status orang berikutnya itu
adalah sholat sunnah. Berarti antara imam dan makmum nggak sama. Abu Bakar yang jadi imam saat itu, berarti Abu Bakar sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma sholat menjadi imam sedangkan ia bersuci dengan tayamum, sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memberi komentar kepadanya, berarti boleh. Namanya apa? Sunnah takririyah. Jadi imamnya sambil tayamum, atau sementara makmumnya wudu sempurna. Mungkin sedang sakit imamnya atau terhalang untuk wudu, maka kemudian beliau sholat dengan tayamum, makmumnya dengan wudu, dan Nabi tidak ngasih komentar apa-apa, berarti boleh. Karena itu namanya sunnah takririyah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat bersama orang-orang di Mekah pada waktu Al-Fat. Al-Fat itu penaklukan kota Mekah atau pembukaan kota Mekah. 2 rakaat kecuali maghrib. Ya, yang 4 di qasar, 2 salam 2 salam. 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Dan beliau bersabda, ya ahlam Makkah, penduduk Mekah, qumu fasallu raka'ataini ukhrayaini fa inna qaumun safarun. Penduduk Mekah, bangkit selesaikan 2 rakaat sisanya karena kami adalah sekelompok orang atau rombongan yang sedang musafir dalam perjalanan. Nah, itu artinya musafir jadi imam bagi orang mukim, orang setempat. Orang setempat tetap 4, yang safar 2. Begitu salam imamnya, Nabi perintahkan agar orang Mekah menyelesaikan sisanya, yang 4 itu kurang 2 rakaat lagi berarti. Jika seorang musafir sholat di belakang imam yang mukim, yakni dalam sholat yang 4 rakaat, hendaklah ia menyempurnakan sholatnya 4 rakaat, jangan maksa 2. Meskipun ia mendapatkan sholat imam tersebut kurang dari 1 rakaat, masbuk misalnya. Karena tidak boleh makmum rakaatnya lebih dikit daripada imam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa ia ditanya, bagaimana dengan seorang musafir yang sholat 2 rakaat jika sendirian dan 4 rakaat jika bermakmum kepada orang yang mukim? Ia menjawab, hal itu berasal dari sunnah, artinya ada dasarnya gitu. Dalam teks lain, Musa bin Salamah berkata kepadanya, sesungguhnya jika kami bersama kalian, kami sholat 4 rakaat, dan jika kami pulang maka kami sholat 2 rakaat. Maka ia menjawab, itu adalah sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita musafir ikut jamaah di masjid orang setempat, lengkapi rakaatnya. Tapi ketika kita sholat sendiri di rumah ngambil rukhsah, berarti kita boleh mengqashar sholat untuk yang 4 rakaat. Itu maksudnya. Kadang-kadang kita itu di satu daerah, kita statusnya masih musafir, masih boleh ngambil rukhsah, cuman karena udah terbiasa jamaah di masjid, kita berusaha cari masjid, sholat di lingkungan setempat dengan mengikuti rakaat masyarakat setempat. Setelah itu kita berdiri lagi, sholat sendiri kan. Nah itu 2 rakaat, misalnya itu yang dijamak. Qasar adalah zuhur dan asar, atau maghrib dan isya. Maghribnya 3, bangkit lagi sholat isya 2 rakaat, karena kita statusnya masih musafir, boleh, tidak ada masalah. Kalau Jumat bagaimana Ustaz? Boleh enggak menjamak sholat Jumat dengan sholat asar? Ulama berbeda pendapat. Pendapat yang melarang itu alasannya karena orang kalau safarnya berangkatnya sebelum subuh hari Jumat, itu tidak wajib sholat Jumat. Jadi yang betul ya sholat duhur, jangan sholat Jumat, sehingga bisa menjamak duhur dan asar. Yang kedua, sholat Jumat itu nggak sama dengan sholat duhur, karena dia wajib berjamaah. Kalau sholat duhur kan boleh tidak berjamaah. Kalau sholat Jumat wajib berjamaah. Dan sholat Jumat itu 2 rakaat. Dan ada khutbahnya, dan itu beda dengan sholat zuhur. Itu bagi pendapat yang melarang, sehingga nggak bisa kemudian
dijamak antara sholat Jumat dengan sholat asar. Nah, pendapat yang membolehkan saya temukan dalam kitab Kifayatul Akhyar. Ini fikih mazhab Syafi'i. Alasannya sederhana aja. Sholat Jumat itu merupakan ganti dari sholat duhur. Ada kaidah fikih yang mengatakan yang mengganti menduduki kedudukan yang diganti. Berarti sholat Jumat itu kedudukannya menduduki kedudukan sholat zuhur. Berarti ketentuan zuhur itu berlaku pada Jumat sehingga bisa dijamak dengan asar. Jangan sholat Jumatnya niat dijamak takdim dengan asar. Nanti selesai salam berdiri lagi niat sholat asar dijamak takdim dengan Jumat. Itu ada dalam kitab Kifayatul Akhyar. Boleh. Kalau Anda sepakat monggo. Kalau nggak sepakat ya berarti sholatnya masing-masing. Jumat sendiri, zuhur, asar sendiri nanti berarti. Tapi nanti nunggu masuk waktu asar. Kalau saya karena saya bermadzhab Syafi'i, ya, saya termasuk yang melakukan. Kalau seandainya saya milih sholat Jumat karena pas berhenti rombongan itu di masjid yang ada sholat Jumatnya misalnya gitu. Pernah saya mengalami itu pas di perjalanan ke Lampung saat itu mau ke Palembang. Dalam perjalanan rombongan di bis itu heboh bapak-bapaknya. Kita sholat Jumat apa enggak ini? Kita sholat Jumat apa enggak ini? Ada yang ngotot mau sholat Jumat. Saya bilang kita kan jalan dari kemarin, bukan dari sejak Jumat pagi. Karenanya kita tidak wajib sholat Jumat. Tapi kalau mau enggak apa-apa, ayo saya bilang. Tapi ini kan rukhsahnya kita boleh tidak sholat Jumat. Itu rukhsah keringanan. Nabi itu kalau safar lebih suka ngambil rukhsah kalau untuk sholat. Nabi itu. Beda sama puasa. Kalau puasa Nabi lebih sering tetap puasa. Tapi kalau sholat Nabi sering lebih suka ngambil rukhsah. Bahkan ada yang mengatakan wajib. Akhirnya disepakati tidak sholat Jumat akhirnya. Ya udah kita jamak qashar antara zuhur dan asar. Itu seperti itu. Tapi ada pendapat dari Bandung itu pendapatnya yang mengatakan bahwa kalau udah nggak sholat Jumat musafir itu nggak usah sholat zuhur juga. Ada pendapat itu. Tapi saya tidak setuju dengan pendapat itu. Kenapa saya tidak setuju? Karena Nabi itu saat di Arafah, itu wukuf di Arafahnya itu hari Jumat. Masyhur riwayatnya Nabi menjamak qashar zuhur dan asar di Arafah. Berarti Nabi sholat apa? Zuhur. Karena kalau ditiadakan sholat Jumat, sudahlah tidak mengerjakan sholat Jumat, terus tidak pula sholat zuhur, berarti tidak 5 waktu, berarti cuma 4 waktu. Sementara yang wajib ijma umat ini adalah 5 waktu. Persis Bandung Ahasan, bukunya Ahasan itu ada. Itu beliau termasuk ya saya hormati pendapat beliau walaupun saya tidak sependapat. Kalau nggak berubah, ya orang sudah wafat berarti nggak berubah pendapatnya. Nah, itu beliau punya pendapat seperti itu. Alasan beliau itu diantaranya gini, yang wajib bagi laki-laki mukallaf di hari Jumat itu sholat Jumat, bukan sholat zuhur. Maka kalau tidak sholat Jumat nggak usah sholat zuhur, itu pendapat beliau. Nah, tapi saya tidak sependapat. Kenapa tidak sependapat? Karena saya temukan riwayat sependek yang saya baca ya, Nabi ketika wukuf di Arafah itu wukufnya hari Jumat. Nah, Nabi menjamak qashar zuhur dan asar di Arafah. Berarti Nabi sholat apa? Zuhur. Nah, itu pendapat beliau bagaimana? Ada satu kaidah yang berbunyi begini. Idza waradal asar batalan nazar. Jadi kalau ditemukan teks dalilnya Quran maupun sunnah, maka pendapat tadi menjadi batal. Tapi itu kaidah ya, kaidahnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Allahu akbar. Terus kemudian orang yang tidak boleh menjadi imam.
Menurut jumhur ulama, jumhur itu mayoritas ulama, seorang yang berhalangan karena terkena uzur tidak sah menjadi imam bagi orang yang sehat. Begitu juga tidak sah orang yang terkena uzur menjadi imam bagi orang yang terkena uzur juga. Menurut pendapat pengikut mazhab Maliki, orang yang berhalangan tersebut sah menjadi imam bagi orang yang sehat, tapi hukumnya makruh, artinya sebaiknya jangan. Contoh gini, ada orang beser, makmumnya enggak beser, maka imam yang beser itu tidak boleh menjadi imam, kecuali dalam mazhab Maliki, tapi itu pun makruh, artinya sebaiknya kalau beser jangan jadi imam misalnya. Atau tidak bisa nahan kentut, sudah nggak ada penahannya, sering kentut gitu. Berarti kan kayak orang yang daimul hadas, selalu berhadas. Orang yang selalu kentut ini tetap sah sholatnya, tapi dia nggak boleh jadi imam. Kecuali dalam mazhab Maliki, boleh tapi makruh, sebaiknya jangan jadi imam. Makanya bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang merasa sudah ada uzur, sebaiknya jangan jadi imam gitu. Kecuali dalam mazhab Maliki, boleh tapi makruh. Makruh itu maksudnya nggak bagus, tetap sebaiknya jangan itu. Kalau kita merasa memang ada kekurangan di situ. Terus kemudian hukum imam wanita bagi jamaah wanita. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah mengimami jamaah wanita dan dia berdiri dalam shaf bersama mereka. Ummu Salamah radhiyallahu anha juga pernah melakukannya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan seorang muadzin bagi Ummu Waraqah binti Naufal yang bertugas mengumandangkan adzan untuk mereka dan memerintahkan kepadanya menjadi imam dalam salat fardu bagi keluarganya. Hukum wanita bagi jamaah wanita nggak ada masalah ya. Dan cara berjamaahnya, kalau versi riwayat ini, Siti Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Salamah radhiyallahu anha sejajar dengan makmumnya. Jadi beliau di tengah, imam di tengah tetap ya. Makmumnya sejajar. Kalau dalam mazhab Syafi'i yang saya pahami, tumitnya makmum di belakang tumitnya imam, tapi sejajar. Tumitnya makmum di belakang tumitnya imam, tetapi sejajar. Versi riwayat yang ini. Tapi ada pendapat yang lain, nanti biar Anda tidak gampang menyalahkan ya. Pernah ada jamaah di Babu Taubah itu nanya ke saya. Babu Taubah itu masjid di Kemang Pratama itu. Nanya ke saya, Ustadz, kemarin kita sholat bersama ibu-ibu di sini, beliau sesepuh di sini. Pas ngimami kita, beliau di depan, kita di belakang. Padahal yang kita tahu kan sejajar Ustadz. Bagaimana itu Ustadz? Saya bilang, ya betul. Yang dilakukan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Salamah radhiyallahu anha, itu memang beliau di tengah imamnya, terus makmumnya sejajar. Dalam mazhab Syafi'i tetap tumit makmum di belakang tumitnya imam. Sependek yang saya pahami ya. Nah, adapun yang di depan tadi itu juga tidak salah. Loh, kok nggak salah Ustaz? Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, Imam Asy-Syaukani rahimahullah, itu beliau termasuk yang berpendapat tidak ada beda antara sholat laki-laki maupun sholat perempuan. Beliau berdalil pada hadis Bukhari Muslim, Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kata Imam Asy-Syaukani, tidak ada beda, laki perempuan tidak ada beda. Jadi mau laki mau perempuan sama saja. Laki-laki bagaimana? Laki-laki kalau sama-sama laki-laki kan sampingan kalau satu. Jadi sejajar, imam sebelah kiri, makmum sebelah kanannya kan. Kalau dua orang depan belakang kan, itu depan belakang. Wanita juga sama berarti. Karena hadis Nabi itu sallu kama ra'aitumuni usolli. Kata Imam Asy-Syaukani enggak ada beda laki maupun perempuan. Itu kalau kata Imam Asy-Syaukani. Dan ini saya sampaikan aja biar jenengan tidak gampang menyalahkan itu. Tapi memang yang paling kuat ada yang mengatakan ya sejajar itu yang paling kuat.
Ya, karena itu dipraktikkan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Walaupun sependek yang saya baca, hadisnya itu mauquf ya, mauquf. Mauquf itu terhenti di Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi tidak terangkat sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mauquf yang saya tahu ya hadisnya mauquf. Mauquf itu terhenti sampai di Siti Aisyah radhiyallahu anha atau terhenti sampai di Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ya monggo terserah jenengan, cuman kalau saya pribadi memang lebih condong pada sejajar itu. Nah, namun andaikan suatu saat ketemu yang model depan belakang nggak usah marah. Karena itu ada pendapat Imam Asy-Syaukani rahimahullah yang menyatakan bahwa tidak ada beda antara laki dan perempuan. Merujuk kepada hadis Bukhari Muslim, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hukum imam pria dengan jamaah wanita, wallahu alam bisawab. Baik, silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh, silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Monggo kalau ada. Monggo. Kalau ada, enggak ada berarti jelas semua. Atau tidak jelas semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Yang saya pahami tentang orang yang kekurangan tidak boleh menjadi imam bagi orang yang sempurna sholatnya itu maksudnya bukan soal fisik, bukan. Kalau soal fisik tidak ada masalah. Kalau soal fisik yang dimaksud itu adalah tadi berkaitan dengan hadas. Misalnya si orang ini selalu kentut, tidak bisa ditahan, atau selalu beser, misalnya. Nah itu namanya daimul hadas, orang yang selalu berhadas. Itu yang dimaksud kekurangan. Tapi kekurangan fisik bukan masalah, asalkan beliau sah untuk dirinya maka sah untuk yang lainnya. Lah kalau yang tadi itu kan sebenarnya kan dia statusnya dimaafkan, karena bagi makmum dia nggak sah sebenarnya sholatnya, karena kan makmumnya kan sempurna, sementara dia kan kentut terus gitu, makanya nggak sempurna dia. Maka dalam mazhab Syafi'i tidak boleh jadi imam, tapi kalau dalam mazhab Maliki boleh tapi makruh. Ngatan nggih Pak? Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Nggih monggo. Oh iya. Baik. Jadi imamnya tahiyat akhir, sementara kita masbuk tahiyat awal. Pertanyaannya, duduk kita bagaimana? Sekilas kalau kita baca hadis tadi, Sahih Muslim tadi, innama ju'ilal imamu liyutamma bih, bahwa imam diangkat untuk diikuti, maka zahir hadis itu menunjukkan bahwa kita seharusnya itu mengikuti duduknya imam. Tapi rupanya fikih hadisnya tidak begitu. Jadi sependek yang saya pernah ngaji dalam kitab Minhajut Thalibin, ini fikih mazhab Syafi'i. Dalam fikih mazhab Syafi'i disebutkan kalau imamnya misalnya tawarruk, maka makmum masbuk maksud saya, itu dia tetap duduk sebagaimana keharusannya dia duduk. Jadi walaupun makmum imamnya tawarruk,
makmum tetap iftirash. Jadi kalau kaidahnya al-aslu baqa'u makana ala makana. Hukum asalnya kembalikan pada asal muasalnya dia. Jadi asal muasalnya dia adalah iftirash, jadi iftirash. Jadi jangan tawarruk. Dan memang kalau kita dari tawarruk berdiri itu agak repot dibandingkan dengan kalau kita iftirash. Kalau iftirash berdiri lagi itu gampang, tapi kalau tawarruk agak susah. Makanya dalam kitab Minhajut Thalibin, sebenarnya yang pernah saya baca itu, saya pernah ngaji juga, itu makmum tetap duduk sesuai dengan keharusannya dia duduk. Jadi tidak wajib mengikuti sesuai dengan imam tadi. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Ya monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika matahari tenggelam, ketika kita masuk masjid menjelang sholat maghrib, kadang-kadang kita tidak berdoa di sana. Matahari sudah tenggelam, kita boleh sholat tahiyatul masjid. Baik. Yang dilarang dalam hadis sahih tentang waktu yang terlarang untuk sholat seusai sholat asar sampai matahari tenggelam itu adalah sholat sunnah mutlak, itu yang dilarang. Kalau sholat sunnah yang disababin, sholat sunnah yang ada sebabnya yang mendahului, maka tidak mengapa. Contoh tahiyatul masjid, kata para ulama tidak apa-apa, walaupun dia sudah selesai sholat asar dan itu belum tenggelam matahari, masih dalam proses tenggelam. Nah, itu belum maghrib maksudnya, itu dia boleh sholat tahiyatul masjid. Karena sholat tahiyatul masjid adalah sholat yang mendahului. Termasuk sholat jenazah, boleh. Kenapa? Karena sholat jenazah sholat fardu kifayah, bukan sholat sunnah. Nah, jadi yang dilarang itu adalah sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang nggak ada sebabnya. Kayak sholat hajat, sholat tobat, itu kan sholat sunnah mutlak itu. Sholat istikharah itu sholat tobat itu. Sholat mutlak itu. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya ada sebabnya, apa sebabnya tahiyatul masjid? Sebabnya masuk masjid. Nah, berarti dia boleh, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Di atas 80 tahun. Selama ini kan dia sudah menjadi imam, tetapi karena keterbatasan gerakan tubuhnya kurang sempurna, sehingga oleh karena itu dimohon supaya tidak menjadi imam. Nah, apakah ini sebagai suatu hal yang tepat? Terima kasih. Alhamdulillah. Begini ya, sebenarnya gini. Saya teringat Allahyarham kakek saya. Di kampung itu kan kalau imam utama nggak mati nggak akan ganti-ganti itu walaupun udah tua. Iya, saya pernah itu jamaah. Nanti saya terangkan dulu. Saya pernah itu jamaah di satu kampung tertentu di Jakarta, tapi di perkampungannya. Perasaan adzan dari tadi, biasanya kan 10 menit atau 12 menit itu sudah iqomah. Hampir setengah jam saya nunggu itu, nggak ada iqomah. Ini jadi jam apa? Enggak ini kata saya. Dalam hati saya, tapi saya nggak berani ngomong sih, karena kan bukan kampung saya. Terus tidak lama datanglah seorang bapak-bapak sepuh, jalannya pelan tuh. Astagfirullah. Rupanya nunggu imam ini, ya sudahlah, saya ikut imam. Saya itu zuhur ya, jadi saya nggak tahu kualitas sholat beliau, tapi secara gerakan sholat nggak ada masalah sih beliau itu. Nah, maksud saya gini, kenapa saya bilang kakek saya tadi? Allahyarham kakek saya itu, dalamnya kakek saya itu kan nempel itu musola. Sekarang diwakafkan oleh ibu saya, Allahyarham ibu saya. Nah itu kakek saya itu menjadi imam sampai pada usia di mana beliau merasa sudah tua. Saat itu beliau wafat di usia 86 tahun tapi masih gagah. Kakek saya itu masih gagah. Nah, beliau berhenti jadi imam itu usia kira-kira 75 tahun karena merasa sudah tua. Akhirnya beliau nyuruh putra beliau, paman saya, itu untuk Allahyarham paman saya untuk menjadi imam itu. Dan harusnya begitu imam itu.
Jadi kalau merasa sudah tua, sudah tidak bisa jadi imam, maksudnya tidak bisa jadi imam dengan sempurna gitu maksudnya, itu sebaiknya mundur memang. Mempersilahkan yang muda-muda untuk tampil. Karena kadang yang muda itu mau menggusur itu pekewo gitu. Nah, menarik tadi. Apakah termasuk melanggar pelanggaran ketika DKM atau pihak masjid misalnya memberhentikan sang kakek tadi dari sebagai imam? Tidak masalah selama dengan cara yang baik. Artinya ya kita bilang terima kasih sudah menjadi imam selama ini. Mohon maaf banyak makmum yang mungkin merasa keberatan kalau Bapak menjadi imam mengingat kondisi Bapak sudah sepuh. Sebagai rasa terima kasih kami mohon terima hadiah ini misalnya, itu monggo lah, tidak ada masalah. Yang penting dia dihormati jasa beliau selama ini menjadi imam. Dan saya teringat perkataan sebagian para sahabat bahwa di antara kami sudah menjadi prinsip dalam ajaran Islam maksudnya menghormati yang lebih tua, tapi tidak untuk soal menjadi imam sholat dan tidak soal masalah ilmu. Masalah ini kami tidak memandang usia. Yang muda sekalipun kalau memang dia lebih layak menjadi imam, dia sudah jadi imam daripada yang tua yang sudah tidak layak lagi jadi imam. Itu sikap para salafus soleh yang saya tahu. Wallahu a'lam. Jadi andaikan itu dilakukan oleh DKM, insyaallah tidak melanggar adab, tapi tolong diapresiasi ya. Jadi jangan terus beliau dicampakkan gitu aja kayak habis manis sepah dibuang, jangan, tetap diapresiasi. Terima kasih Pak Kiai sudah menjadi imam selama ini di sini. Pak Kiai kita kasih kehormatan sebagai imam besar yang mengontrol para imam yang ada gitu. Atau kita kasih jabatan sebagai imam besar. Wallahu a'lam bishawab. Kan ada beberapa masjid itu imam besarnya nggak pernah jadi imam. Jadi imam besarnya nggak pernah jadi imam karena dia dibutuhkan untuk mengontrol para imam saja. Ada. Jadi beliau jadi imam besarnya itu. Di Al Azhar Jakarta Permai itu dulu kan yang saya tahu imam besarnya kan Profesor Dr. Ahmad Satori Ismail itu. Selama saya tugas di situ, belum pernah saya melihat Kiai Satori jadi imam itu, belum pernah. Padahal imam besarnya beliau. Gitu. Terus Istiqlal itu kan dulu imam besarnya Pak Nazaruddin Umar yang sekarang jadi Menteri Agama itu. Selama saya sholat di Istiqlal, bukan tidak ada, belum pernah saya lihat beliau jadi imam Istiqlal itu. Imam rata-rata imamnya ya imam-imam yang rawatib itu, yang suaranya bagus-bagus, yang rata-rata juara nasional itu atau juara internasional itu. Itu seperti itu. Jadi beliau diangkat jadi imam besar yang tidak usah jadi imam, tapi mengontrol para imam misalnya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ngeten nggih saatnya. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih monggo, Pak. Nggih, memang iya. Makanya tadi tidak salah andaikan DKM secara baik-baik ngomong secara baik-baik bahwa beliau tidak lagi menjadi imam yang mengimami tapi menjadi pemimpinnya para imam gitu. Ya fakta di lapangan ya. Beberapa imam-imam sepuh itu kan ya tadi saya ulang kalau di kampung ya. Itu kadang kalau belum meninggal gak diganti itu. Iya di belakang itu dia di belakang itu klesak-klesik itu di belakang itu. Klesak-klesik itu. Nah, makanya kalau itu terjadi pada panjenengan harap tahu diri. Jadi kalau dirasa sudah sepuh silakan digantikan. Kalau Pak Yusrisal masih gagal lah. Monggo silakan kalau ada Pak Is. Terima kasih terkait dengan masalah imam dosa. Oke. Memang di protokol ini imam terkait sudah ditetapkan. Oke. Sesuai dengan pertanyaan yang berkembang barusan, untuk mengevaluasi imam ini sangat sensitif.
Nggih. Terus terang, ini dilema sekali. Ya, kita akan mengevaluasi apa yang memperhatikan dengan mengapresiasi Imam. Ya, kenapa? Karena standar ukur yang baik dan tidak baik itu sulit. Masing-masing yang berbeda dan ada kekurangan. Yang baik itu cara melafazkan ya, ayat-ayat yang dibacakan atau hafalan dan sebagainya. Nah, jadi memang kita dengan jiwa besar yang kalau misalnya kita sudah sebenarnya kita bisa mengevaluasi diri. Saya ini layak dibandingkan dengan yang imam yang lain. Nah, tapi kalau misalnya memperhatikan dengan mengapresiasi bangsa ini sangat sulit untuk dilakukan. Ya, karena standar ukurnya itu tidak ada dan kita orang timur ini bangsa. Yang ada pasti begitu ya. Sedangkan semangat dari yang bersangkutan adalah luar biasa. Nah, jadi mungkin itu permasalahan yang terjadi di jemaah yang masih Al-Quran ya teruskan ya sulit bagi kita rasanya untuk mengevaluasi menentukan dan apresiasi ya, imam yang sudah ditugaskan sebagai imam tetap dan dijadwal ya untuk 5 Nggih. Ya, sampai detik ini yang saya lihat sih di Al-Furqan imamnya masih gagah-gagah. Insya Allah. Walaupun sebagian udah pensiunan tapi kan masih gagah-gagah insya Allah. Suaranya juga masih lantang-lantang. Insya Allah. Ya nun sewu. Kalau maaf. Kalau di antara imam yang ada, misalnya mohon maaf, secara tugas menjadi imam kok merasa ada kekurangan yang sudah tidak bisa diperbaiki karena faktor usia atau faktor apa, memang sebaiknya mundur secara terhormat. Itu akan lebih baik daripada makmumnya kelesak-kelesik di belakang. Ada satu riwayat yang pernah saya baca bunyinya begini. Khairun nas imamu qaumin wa hum lahu muhibbun. Wa syarrun nas imamu qaumin wa hum lahu karihun. Sebaik-baik manusia adalah imam yang makmumnya senang kepada imam itu, dan seburuk-buruk manusia adalah imam satu kaum yang kaum itu nggak senang pada imam itu. Ini dipakai dalil oleh sebagian para ulama tentang makruhnya bermakmum kepada imam yang dia tidak suka. Tapi nggak sukanya ini bukan karena sentimen pribadi, bukan. Tapi pertama karena pertimbangan akhlak. Ya, salah satunya adalah karena misalnya dia merasa ini orang sudah tidak patut menjadi imam, tapi kalau dia masih memaksa jadi imam, makmumnya kelesak-kelesik, ya itu termasuk yang tidak disukai oleh syariat sebenarnya. Makanya daripada kita mengambil risiko menjadi manusia terburuk menurut riwayat itu, kalau kita merasa memang tidak lagi layak menjadi imam karena ada kekurangan yang pasti ya, maka akan lebih kalau kita mundur secara terhormat. Tapi pernyataan ini jangan dipakai alibi, alasan juga untuk mundur jadi imam rame-rame besok. Oh, saya merasa ada kekurangan. Ya, semua pasti punya kekurangan. Mana ada? Ini kalau kita bicara kesempurnaan, tidak ada yang sempurna. Yang Allah tuntut dari kita itu bukan kesempurnaan, tapi ketaatan. Tapi maksud saya tadi ada kekurangan-kekurangan yang memang itu nggak bisa diperbaiki gitu loh maksudnya. Biasanya karena faktor usia itu diantaranya. Ya nun sewu tadi misalnya sudah sepuh S3, sudah sampun sepuh sangat. Sehingga nun sewu gerakannya sudah sangat lambat, terus bacaannya sudah mulai berubah atau hafalannya sudah mulai berubah misalnya. Nah yang begitu-begitu sebaiknya sadar diri untuk mundur secara baik-baik. Kalau di sini secara umum saya masih gagah-gagah semua lah, insya Allah, kecuali yang tidak gagah. Saya kira nonton Pak Yus, memang bukan hal yang mudah sih, kita ada ewo pekewo kalau kita itu, ewo pekewo. Monggo Pak, monggo.
Mic-nya. Oh, mati mic-nya. Oh, yes, mic-nya mati kan. Oke. Loh, imamnya tidak mengucap Allahu Akbar. Oh, pelan. Iya. 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 Imam yang bacaannya makmum yang di belakangnya itu tidak tahu di perjalanan di tengah jalannya berarti sudah banyak sudah panjang kan walaupun hampir Quran kan kadang-kadang kalau kasih lupa ya itu diulang lagi dari ayat yang lain sebaiknya kalau menurut ada kalau sudah lupa kemudian jangan di saya mau dan penanggung jawab daripada imam adalah takbir. Takbir masjid atau dewan imam yang sudah terbilang ketua dari imam adalah ketua masjid atau DKM. Menyampaikan sholat subuh itu kan ada orang yang bekerja. Iya. Kan kita kalau di Masjidil Haram khusus ibadah kan. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kalau takbiratul ihram itu kan pembuka salat. Jadi takbir itu salat itu tahrimuha at-takbir wa tahliluha as-salam. Jadi permulaannya adalah takbir, terus akhirnya adalah salam. Maka kalau misalnya ada imam tidak mengucapkan takbiratul ihram, otomatis batal salatnya. Nah, tadi menarik pelan. Nah, kalau pelan dan makmum masih mendengar dan yakin imamnya mengucap takbir walaupun pelan, ya sudah sah, tidak ada masalah. Misalnya pelan imam Allahu Akbar, tapi makmum tahu ini takbir, tidak apa-apa kalau itu. Tapi kalau misalnya mohon maaf tidak jelas takbirnya, maksudnya ini baca takbir apa enggak gitu, ya berarti maaf itu bisa tidak sah dalam hal ini. Ya, hati-hati. Makanya takbiratul ihram itu penting karena itu pembukaannya sholat itu. Jadi tahrim ihramnya, permulaannya sholat itu adalah takbir. Harus jelas, cetok Allahu Akbar. Pelan boleh tapi harus jelas. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Itu enggak jelas itu. Harus jelas. Allahu Akbar. Satu. Yang kedua, mengenai orang yang sholat apa tadi yang kedua tadi Pak? Yang kedua tadi apa? Sholat imam. Oh, enggak apal ya. Pernah suatu saat Nabi itu lupa pas sholat. Ada di sini di kesana itu. Tapi ingat ya, Nabi itu belum pernah bersabda ana lam unsi walakin unsa. Jadi aku itu tidak lupa tapi dibuat lupa oleh Allah. Dan Nabi itu pernah dibuat lupa. Suatu saat beliau itu okamakal lupa satu bacaan dalam surah Al-Quran itu. Jadi sekarang beliau itu
pernah menyatakan ana lam unsi walakin unsa. Jadi aku itu tidak lupa tapi dibuat lupa oleh Allah supaya kelihatan manusianya. Dan kalau umatnya punya masalah yang sama biar tahu solusinya. Rupanya saat itu makmumnya di belakang beliau itu Abu Bakar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu di antaranya. Selesai sholat Nabi menegur Sayyidina Umar, kenapa Anda tadi tidak menegur saya? Padahal Anda tahu saya tadi lupa. Kata Sayyidina Umar, saya takut wahyu turun lagi berbeda gitu takutnya. Karena kan Nabi kan masih hidup sehingga ada kemungkinan wahyunya turun yang berbeda gitu. Makanya saya tidak berani betulin itu. Kayak kata Nabi lain kali kalau saya lupa tolong dibetulin. Rupanya dalam riwayat itu Nabi begitu lupa, ya sudah Nabi diem. Karena nggak ada yang ngingetin, ya sudah beliau rukuk gitu. Itu yang saya tahu. Namun secara fikih, andaikan orang yang lupa tadi pindah surah atau pindah ayat, secara hukum tidak ada masalah. Cuman yang dalam riwayat itu sependek yang saya pahami, Aukamakol Nabi itu karena sudah tidak ada yang ngingetin, berarti nggak ada, dan beliau juga betul-betul lupa, maka beliau akhirnya rukuk gitu. Jadi kalau jenengan lupa, nggak ada yang ngingetin, rukuk aja udah, nggak ada masalah. Itu sependek yang saya pahami dari riwayat itu ya. Namun secara fikih, andaikan pindah ke surah yang lain juga tidak ada masalah. Cuman saya pernah sholat subuh, imamnya itu blank rupanya. Pindah surah lain, blank lagi, surah lain, blank lagi. Sampai beberapa surah blank terus itu. Itu real itu. Padahal cukup, ya sudah kalau blank, ya ruku. Padahal sudah diingetin sama makmum juga, nggak ingat-ingat juga, nggak nyambung ya sudah ruku aja kalau gitu. Daripada blank terus itu. Itu yang kedua, okay? Yang ketiga, betul memang imam itu harus bijaksana dan bijaksini imam itu. Jadi imam itu harus bijaksana dan bijaksini itu imam. Ya, maksudnya apa? Gini, kalau sekiranya makmumnya itu heterogen, termasuk karyawan yang harus segera berangkat kerja, tentu sholat subuhnya jangan terlalu panjang. Karena makmumnya ada di antaranya orang yang akan bekerja. Apalagi sekarang subuhnya agak siangan kan. Atau kita tahu di antara yang hadir itu ada orang sepuh, orang yang sakit, ada anak kecil, punya hajat, macam-macam. Maka imam itu harus bisa menyesuaikan kondisi makmumnya. Ini yang pernah saya ceritakan di sini mungkin ya. Saya ada jamaah saya mau naik pesawat, sholat dulu. Rupanya imamnya panjang bacaannya. Sementara beliau harus segera masuk. Dan kalau tidak segera masuk, ya pesawat kan tahu sendiri. Saat itu beliau memilih untuk tetap sholat sampai selesai. Akhirnya ketinggalan pesawat. Tapi karena beliau pejabat, jadi ya beli lagi. Pejabat kan gampang aja. Nah, terus cerita ke saya bilang gini, Pak, lain kali kalau Bapak sholat seperti itu, Bapak munfarid aja, memisahkan diri dari jamaah. Yang jenengan maksud tadi itu hadisnya Sahih Muslim itu. Itu ada sahabat yang karena imamnya kepanjangan dia munfarid, memisahkan diri dari jamaah. Selesai duluan berarti, segera menuju ke pesawat. Ya, saya bilang gitu. Nah, rupanya imamnya bukan imam asli. Dia imam cabutan itu, karena sesama orang yang mau naik pesawat, mungkin dia jadwalnya yang masih lama, cuman dia imam yang tidak tahu kondisi. Harusnya kan dia ngerti kalau di bandara itu orang yang punya keperluan, harusnya imam jangan lama-lama harusnya itu. Saya itu ada sholat Jumat tertentu di masjid tertentu, karena banyak jamaahnya itu karyawan setempat sekitar itu. Saya diwanti-wanti oleh merbotnya itu, Pak Ustadz nanti tolong jangan panjang-panjang sholatnya karena banyak karyawan di sini. Oh siap, saya bilang gitu, siap. Karena kasihan mereka belum makan, belum mau. Oh siap, saya bilang, siap, saya bilang. Ya, jadi karena diwanti-wanti gitu ya saya sesuaikan dengan kondisi makmum karena memang makmumnya banyak yang karyawan tadi. Jadi memang saya ulang, sepatutnya lah imam itu bijaksana dan bijak sini. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Nggih monggo. Nggih. Ah ya. Ya. Ya, menasihati orang, menegur dan menasihati orang di depan orang banyak itu mirip dengan menghina sebenarnya.
Makanya kalau sekiranya memang itu tidak patut di depan umum, pegang tangannya, ngobrol berdua secara baik-baik, atau rapat khusus ngobrol berdua secara tanpa menjatuhkan kehormatannya di depan orang banyak. Ngoten nggih? Wallahu alam bishawab. Cukup dulu. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.